Bab 291. Bertarung dengan Ketua Sekte Huang. Mendengar perkataan Yinayan, Eric Qin sedikit terkejut. Apakah namanya sehebat Darren Han dan Teddy? Kamu benar sekali. Eric Qin tersenyum, aku Eric Qin. Hehe, kalau begitu aku Jeksu. Yinayan mendengus. Eric Qin memutar matanya, percaya atau tidak terserah saja. Yinayan menyebut Eric Qin karena semua sekte di dunia tahu tentang pertempuran antara Eric Qin dan Jeksu. Menurut mereka, Eric Qin adalah satu-satunya anak biasa yang tidak takut dengan keluarga Su. Sedangkan untuk Darren Han dan Teddy, karena memiliki modal yang sama dengan keluarga Su, maka wajar saja tidak perlu takut. Pada saat ini, seorang anak dari gerbang Lingdong bergegas masuk. Ketua Sekte Huang datang. Wajah Yinayan berubah sedikit. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lemah, dia datang sendiri. Tidak, ratusan orang. Yinayan mengangguk dan berhenti berbicara. Dia memejamkan matanya sedikit, seolah menunggu ujian takdir. Hahaha. Segera, Ketua Sekte Huang masuk dari pintu dengan ledakan tawa. Sayang, tidak melihatmu sepanjang malam, aku kangen setengah mati. Ketika Ketua Sekte Huang bertemu, dia mengulurkan tangannya untuk menarik Yinayan. Oh, bahkan sudah memakai pakaian. Ketua Sekte Huang berkata dengan mata menyipit, kalau begitu jangan buang waktu, ikuti saja aku. Penatua Agung dengan cepat meraih Ketua Sekte Huang dan terkekeh, Ketua Sekte Huang, menurutmu masalah ini bisakah ditunda? Atau mari kita tentukan tanggalnya dulu, atau dapatkan surat nikah dulu. Ketua Sekte Huang mendorong Penatua Agung menjauh, dan dia berkata dengan suara dingin, kamu ini siapa? Apakah ada tempat bagimu untuk berbicara di sini? Ketika Penatua Agung melihat ini, dia mengertakkan gigi dan berdiri sambil berteriak putus asa, yang bermarga Huang, jika kamu berani menyentuh ketua sekte kami, aku akan berjuang melawanmu. Apa yang kamu maksud dengan menyentuh ketua sekte kalian? Ketua Sekte Huang mendengus dingin. Aku dan ketua sekte adalah pasangan yang serasi. Mengerti? Kamu berani bicara yang tidak masuk akal, aku akan memotong lidahmu. Ops. Mendengar ini, Eric Qin di samping tidak bisa menahannya. Apa yang kau tertawakan? Ketua Sekte Huang menatap Eric Qin dengan dingin dan berkata. Eric Qin tersenyum, tidak ada, aku hanya berpikir kamu tidak tahu malu. Bocah, apa yang kamu bicarakan? Cari mati. Ketua Sekte Huang tiba-tiba marah. Eric Qin tersenyum dan berkata, kecantikan Yinayan bagaikan bunga negara, dan lihatlah dirimu, kamu bahkan tidak terlihat sebaik monyet. Aku curiga wajahmu diremas oleh ibumu ketika kamu lahir. Kamu sedang mencari kematian. Emosi Ketua Sekte Huang meledak, mengepalkan tinjunya, dan menghantam Eric Qin. Eric Qin menghindar sedikit. Kenapa? Marah karena malu. Eric Qin berdiri perlahan, kamu saja menjarah gadis, kan? Persetan dengan ibumu. Ketua Sekte Huang mengutuk. Dia memandang Yinayan dan berkata, sayang, siapa orang ini? Kenapa banyak bicara? Yinayan mengerutkan kening, tidak tahu harus berkata apa tentang identitas Eric Qin untuk sementara waktu. Seorang teman, kata Yan Ruyu. Ketua Sekte Huang menyipitkan matanya, dan dia menatap Eric Qin dan berkata, pacar muda, kan? Aku merasa heran mengapa kamu begitu enggan. Ternyata kamu memiliki pacar muda. Tidak, dia benar-benar hanya teman. Yinayan menjelaskan dengan tergesa-gesa. Ketua Sekte Huang mendengus dingin, tidak peduli siapa dia, tidak menghormati aku adalah kejahatan besar. Aku akan membunuhnya dulu. Setelah berbicara, arogansi Ketua Sekte Huang begitu besar sehingga dia bergegas ke Eric Qin dengan desiran. Tinjunya yang kokoh menghantam kepala Eric Qin dengan angin kencang. Benar saja, dia adalah Superior Master level 2. Eric Qin menyipitkan matanya. Dia tidak panik, dan mengangkat tinjunya untuk menyambutnya. Dengan suara, dentang, yang keras, tinju bertabrakan di udara. Tubuh Ketua Sekte Huang tiba-tiba mundur beberapa langkah, dan lengannya mati rasa. Eric Qin saat ini tidak ada kendali untuk melawan Superior Master biasa, kecuali dia bertemu dengan jenius seperti Jeksu dan Darren Han. Karena itu,
Saat menghadapi ketua sekte Huang, Eric Qin sama sekali tidak panik. "Kamu siapa?" Ketua sekte Huang menggoyangkan lengannya, sentuhan ketakutan melintas di matanya. Eric Qin tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi berkata dengan lemah, "Pergilah sekarang, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu." Ketua sekte Huang tertawa dan berkata, sombong. "Mengampuni nyawaku? Apakah kamu memiliki kualifikasi itu?" Setelah berbicara, tulang-tulang ketua sekte Huang berbunyi nyaring, dan kemudian terlihat bahwa tulangnya telah diformasi ulang menjadi postur yang sangat aneh. Eric Qin menatapnya dan bergumam, berwajah jelek dan jurusnya juga sangat jelek. Wajah Yinayan berubah drastis, dan dia berkata dengan kaget, "Ini adalah jurus pelindung tubuh jurus unik sekte Wuya, hati-hati." Ketua sekte Huang menyeringai dan berkata, "Jadi penolong yang kamu undang, Yinayan, kamu ingin membunuh suamimu." Wajah Yinayan agak masam, dia ingin menjelaskan, tapi itu tindakan yang sia-sia. "Tunggu sampai aku membunuh anak ini, lihat bagaimana aku memberimu pelajaran yang baik." Ketua sekte Huang memancarkan tatapan penuh nafsu, dan kemudian tubuhnya menghilang dengan desiran halus. Kecepatannya cukup tinggi. Eric Qin sedikit mengernyit, kecepatan ketua sekte Huang ini luar biasa, meninggalkan bayangan di udara. "Matilah." Pada saat ini, belati yang sangat indah muncul di tangan ketua sekte Huang, dan belati itu menusuk kepala Eric Qin dengan desir. "Ah!" Yinayan dan yang lainnya tiba-tiba berteriak, belati ini tidak melenceng, tepat mengarah kepala Eric Qin. Tetapi hal yang mengejutkan terjadi, belati itu menembus tubuh Eric Qin. "Hah!" Semua orang terkejut, lalu Yinayan bersuara, "Itu hanya bayangannya." Ketua sekte Huang terkejut, dan dia buru-buru memindahkan tubuhnya, tetapi saat ini tinju Eric Qin telah melayang ke punggungnya. Cahaya keemasan berkedip-kedip, dan ketua sekte Huang tidak bisa mengelak sama sekali, jadi dia hanya bisa menangkisnya. Bang, yang keras. Tulang-tulang ketua sekte Huang langsung patah, dan seluruh tubuhnya terbang seperti layang-layang yang patah. Eric Qin memanfaatkan kemenangan dan mengejar, cahaya keemasan bersinar, dan tinjunya yang kokoh berlari di udara, meninggalkan lekukan yang indah. Bang! Pukulan ini hampir menghancurkan tubuh ketua sekte Huang. Seluruh dadanya langsung tenggelam, dan tubuhnya terbang langsung dari gerbang Lingdong. "Hah? Apa itu?" Burung yang besar sekali. Murid sekte Wuya di pintu bergumam. Tidak, seperti ketua sekte. Walah, apakah ketua sekte sedang melakukan akrobat? Pada saat ini, cahaya keemasan lain melintas di udara. Terlihat kaki besar menginjak punggung ketua sekte Huang dengan keras. Bang! Ketua sekte Huang menghantam tanah terinjak kaki ini, dan lubang besar berbentuk manusia tiba-tiba muncul di tanah. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.